Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya M. Bagus Maisandi, Guru Pendidikan Agama Islam di SMK PGRI 2 Kota Palembang, Sumatera Selatan, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2025 batch ketiga dengan NIM 25 10 81 41 542 di LPTK UIN Raden Fata Palembang. Hari ini saya akan mempersembahkan video uji kinerja saya pada saat mengajar. Kepada Bapak Ibu penguji, saya ucapkan terima kasih kalau sudah menontonnya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya belum semangat semua ya. Sekali lagi, Bapak ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semuanya sudah semangat ya. Apa kabar anak-anak sekalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, kalau sudah jawab seperti itu, artinya semuanya sudah siap untuk belajar pada hari ini. Baik anak-anak sekalian, untuk memulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bapak tunjuk ketua kelas untuk memimpin doa pada hari ini. Silakan kepada ketua kelas. Oke, baik semuanya, sebelum mulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa. Baca doa, mulai. Baik anak-anak sekalian, selanjutnya Bapak mau ngecek kebersihan kelas dulu ya. Kalau bersih kita akan lanjutkan pelajaran. Oke, ini alhamdulillah semuanya bagian tengah sudah tampak bersih, sudah disapu ya. Ya, alhamdulillah semuanya sudah bersih, sudah disapu dengan bersih. Baik anak-anak sekalian, untuk selanjutnya, apakah kalian sudah siap untuk belajar pelajaran agama Islam? Iya. Siap ya. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita memasuki pelajaran, Pak absensi terlebih dahulu ya. Oke, Ahmad Lutfi, Ahmad Muzaki, alhamdulillah. Akram Zaki, hadir ya. Aldi Saputra, hadir ya. Al-Qadir Hidayatullah. Oke, alhamdulillah semuanya sudah disebutkan dan hadir semua ya. Untuk memasuki materi ini, kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air dalam hati kita bersama-sama. Silakan semuanya berdiri untuk menyanyikan lagu. Oke, silakan di depan kalian ada layar untuk memandu lagu Indonesia Raya ya. Indonesia tanah airku, tanah marahku, di sanalah aku berdiri dari durimu. Itulah Indonesia. Saya silakan duduk kembali. Alhamdulillah kita memasuki materi inti, namun
Bapak akan bertanya materi sebelum kita memasuki materi pada hari ini. Apa materi yang sudah kalian pelajari sebelumnya? Apa? Oke, siapa yang bisa menjawab apa itu syu'abul iman? Saya Pak. Oke, balik silakan. Syu'abul iman adalah cabang-cabang iman. Cabang-cabang keimanan ya, cabang-cabang iman. Oke, cabang-cabang iman itu ada berapa? Siapa yang bisa menjawab? Oke, silakan. Cabang-cabang syu'abul iman berjumlah 77. 77. Apakah betul? Oh. Oke, artinya kalian menyerap pelajaran sebelumnya ya tentang syu'abul iman. Oke, anak-anak sekalian, hari ini kita akan mempelajari yang namanya menghindari akhlak mazmumah. Apa itu akhlak mazmumah? Ada yang bisa jawab? Silakan. Akhlak mazmumah adalah akhlak yang tercela. Betul semua enggak? Betul. Oke. Oke, sebelum itu silakan keluarkan buku tulisnya untuk mencatat apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Ya. Oke, sudah semua? Jangan lupa alat tulisnya ya, penanya, dipeknya dan lain sebagainya. Untuk mencatat dan merangkum apa yang kita pelajari pada hari ini. Oke, anak-anak sekalian, akhlak mazmumah tadi apa? Akhlak yang tercela. Lawan kata dari akhlak mazmumah adalah siapa yang bisa jawab? Ayo. Oke, silakan. Akhlak maksud Pak, lawan kata akhlak mazmumah adalah akhlak yang terpuji. Apa akhlak terpuji? Akhlak mazmumah. Ya, jadi kalau kita hari ini pelajarannya adalah menghindari akhlak mazmumah atau akhlak yang tercela, lawan kata dari akhlak mazmumah adalah akhlak mahmudah. Artinya adalah akhlak yang terpuji. Oke, baik, sekalian, termasuk pada intinya. Oke, silakan kalian ya. Ada tujuan pembelajaran. Menganalisis manfaat menghindari sikap hidup yang pertama, hidup yang foya-foya. Yang kedua, hidup yang riya dan sum'ah. Yang ketiga, hidup yang hasad. Dan yang keempat adalah hidup yang takabur. Baik, ini kan ada 4 materi. Maka Bapak akan membagi 4 kelompok untuk setiap kelompok membahas satu materi. Ya, nanti silakan kalian bagi saja per orang yang membacakan slide PPT-nya. Oke, kelompok yang pertama dari bagian ini, oke, dari bagian ini tentang hidup yang foya-foya. Kelompok kedua dari sini sampai ke sini tentang riya dan sum'ah. Bagi sebelum kelompok pertama, Pak akan menjelaskan peta konsep pembelajaran. Ya, peta konsep tujuan pembelajaran. Dari materi yang akan kita bahas adalah menghindari akhlak mazmumah dalam kehidupan sehari-hari. Artinya 4 topik yang akan kita bahas itu haruslah kita hindari. Ya. Oke, kelompok pertama. Silakan salah satu dari kalian untuk membacakan pengertian sikap hidup foya-foya. Silakan. Oke, silakan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sikap hidup berfoya-foya adalah menghancurkan uang hanya untuk bersenang-senang. Sedangkan dalam Islam, berfoya-foya dikategorikan sebagai tabzir. Tabzir itu adalah segala sesuatu yang digunakan tanpa kebenaran atau pemborosan. Oke. Hidup foya-foya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikategorikan adalah menghancurkan uang, harta untuk bersenang-senang saja tanpa ada manfaat. Ya, tanpa ada manfaat. Cuma untuk senang-senang baik. Ya. Nah, itu dalam Kamus Bahasa Indonesia. Dalam Islam, foya-foya
disebut sebagai tafsir. Apa itu tafsir? Sudah dibacakan oleh teman kalian. Tafsir adalah segala sesuatu yang digunakan tanpa kebenaran, cuma untuk senang-senang, goyang-goyang, mengumpulkan uang tanpa manfaat. Ya, nah itu yang disebut dengan tafsir atau hidup goyang-goyang. Selanjutnya, berikanlah kepada kerabat dekat haknya, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Quran surat Al-Isra surat ke-27 ayat 26. Oke, ya, ini dalil tentang sikap hidup berfoya-foya. Allah Subhanahu wa taala melarang hambanya untuk menghambur-hamburkan harta secara boros. Ya, boros itu apa? Menghamburkan tanpa kebenaran. Ya, yang di luar dari kita bersedekah. Kalau kita bersedekah, apakah itu termasuk perbuatan boros? Tidak, karena itu ada manfaatnya, baik terhadap diri kita maupun kepada orang lain. Oke, selanjutnya, manfaat menghindari sikap hidup berfoya-foya. Silakan kelompok 1. Tunjuk tangan. Oke, silakan. Pertama, mengikuti kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, terhindar dari penyakit hati. Manfaat ketiga, tidak dianggap sebagai teman setan. Manfaat keempat, menumbuhkan rasa belas kasih. Manfaat kelima, terjaga dari perilaku israf atau berlebihan. Oke, ya sudah dibacakan oleh teman kalian bahwa ada 5 manfaat menghindari sikap hidup berfoya-foya. Yang pertama, terhindar dari penyakit hati. Kenapa? Ini ada 5 cara untuk kita menghindari perilaku hidup berfoya-foya. Membelanjakan harta sesuai kebutuhan. Kamu kayak tadi yang Pak ceritakan. Ya. Untuk berbuka puasa, marilah kita membelanjakan makanan dengan sesuai kebutuhan, bukan sesuai keinginan. Kalau kita sesuai keinginan, Pak bilang tadi, es ini, es 2, es 3, es 4, 5 segala macam, nak dibeli kalau, karena nafsu sudah pengen. Ya. Kita beralih ke kelompok 2. Kelompok 2, silakan dibaca tentang pengertian riya dan sum'ah. Pengertian sikap riya dan sum'ah. Riya adalah melakukan perbuatan terpuji, tetapi agar orang lain terpuji baik, tetapi agar orang lain melihatnya untuk mendapatkan pujian atau apresiasi. Sum'ah adalah melakukan perbuatan terpuji baik, tetapi agar orang lain mendengarnya untuk mendapatkan pujian atau apresiasi. Macam-macam riya dan sum'ah dalam niat telah ada di awal perbuatan, bahkan sebelum berbuat. Dalam perbuatan muncul ketika sedang melakukan aktivitas kebaikan. Selanjutnya, dalil sikap riya dan sum'ah. Coba kamu yang baca dari hadis Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang beramal karena sum'ah, Allah akan menjadikannya dikenal sum'ah. Sebaliknya, barang siapa yang beramal karena riya, Allah akan menjadikannya dikenal riya. Oke, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang beramal karena sum'ah, maka Allah akan memperkenalkan dirinya sebagai orang yang sum'ah. Dan sebaliknya, barang siapa yang beramal karena riya, Allah akan menjadikan dirinya dikenal sebagai orang yang riya juga. Oke, manfaat menghindari sikap riya dan sum'ah. Oke, yang di belakang. Nah, Naufal, silakan baca Naufal. Pertama, terhindar dari syirik kecil. Kedua, terhindar dari penyakit hati. Tiga, terjaga dari sifat nifaq. Keempat, konsisten beramal baik. Dan kelima, mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Oke, manfaat menghindari sikap riya dan sum'ah. Terus apa hakikat sumber munculnya riya? Apa sumbernya? Pengen dapat pujian, ya.
Sumber munculnya ria itu satu, pengen mendapatkan pujian. Ya, oke, kita masuk materi yang ketiga, pengertian sikap takabur. Silakan nomor 3 dibaca tentang pengertiannya. Pengertian sikap takabur. Tanda-tanda orang takabur. 1. Suka menutup dan membanggakan diri sendiri. 2. Merendahkan orang lain. 3. Gemar mencela orang lain. 4. Terang-terangan menentang ajaran Allah Subhanahu wa taala. Oke, pengertiannya apa? Pengertiannya, silakan. Pengertiannya, kamu bisa bahasa Indonesia, masa dirinya mulia, hebat, pandai. Tanda-tanda orang takabur, suka memuji dan memegahkan diri sendiri. oke, 2. Merendahkan orang lain. merendahkan orang lain. 3. Mencela orang lain. Ya, 3. Tantangan menentang ajaran Allah Subhanahu wa taala. oke, selesai ya. Oke, jadi takabur itu adalah merasa dirinya mulia. Takabur itu adalah merasa dirinya mulia, menganggap orang lain itu tidak mulia, menganggap orang lain itu bodoh, menganggap orang lain itu tidak bisa. Yang ganteng aku, yang cantik aku, yang pintar aku, yang kaya aku, yang mulia aku. Nah, itu yang dinamakan takabur. Ya, nah jangan. Tentang sikap takabur. Artinya, ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolaknya dan menyemaukan diri, dan ia termasuk golongan kafir. Quran surah Al-Baqarah surat kedua ayat 34. Oke, Al-Baqarah ayat 34 itu menceritakan tentang dikutuknya iblis. Iblis itu awal mulanya adalah namanya Azazil. Siapa itu Azazil? Yaitu makhluk Allah yang mulia, makhluk Allah yang cerdas, makhluk Allah yang disayangi oleh Allah. Dia setara sama malaikat Jibril. Ya, ibadahnya luar biasa. Tetapi kurangnya Azazil adalah dia punya penyakit takabur. Selanjutnya, silakan. Manfaat menghindari sikap takabur. Manfaat menghindari sikap takabur. 1. Menyadari bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Hebat. 2. Terhindar dari azab. 3. Tumbuh sikap tawadhu. 4. Disenangi banyak orang. 5. Hawa nafsu terkendali. Oke, ada 5 manfaat menghindari sikap takabur. Oke, yang terakhir, pengertian sikap hasad. Silakan nanti dibaca. Pengertian sikap hasad. Sikap hasad disebut juga dengki, menaruh perasaan dengki yang amat sangat ketika melihat kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada orang lain dan berusaha menghilangkan kenikmatan tersebut. Udah? Oke. Hasad itu sama kayak dengki, iri. Tahu enggak? Iri bilang bos. Pernah ada dengar itu? Kalau iri bilang bos, ya? Pakai iPhone deh. Contoh berlaku menghindari sikap Giba, hasad. satu, mengucapkan selamat kepada teman yang bahagia. 2. Menempati kepada teman yang titik musibah. 3. Memandang orang lain sebagai teman berkawan. Oke ya. Nah jadi seperti itu. Ada 3 mengucapkan selamat kalau orang lain itu berhasil. Kalau orang lain itu mendapatkan nilai yang bagus. Jangan iri. Ya. Yang kedua berempati kepada teman yang tertimpa musibah. Jadi 4 materi tadi termasuk dalam akhlak masnuah atau akhlak takabur. Oke, baik anak-anak sekalian. Alhamdulillah hari ini kita sudah mempelajari dari 4
akhlak mazmumah yang harus dihindari. Semoga apa yang kita dapatkan pada hari ini semuanya bermanfaat dan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum Pak mengakhiri pelajaran pada hari ini, silakan semuanya menarik nafas dalam-dalam lalu teriakan. 1, 2, 3. Tahan. Hembuskan. Sekali lagi. Hembuskan. Sekali lagi, langsung teriakkan ya. Wow, gitu ya. Tarik nafas 3, 2, 1. 3, 2, 1. Semoga semuanya bermanfaat dan semoga mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dengan mengucap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pelajaran atau pertemuan yang akan datang. Terima kasih semuanya sudah hadir pada hari ini. Semoga semuanya bermanfaat.